Terpuji bagi nama Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, kita percaya kepada Yesus. Dan kita percaya bahwa keselamatan, kehidupan yang kekal Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Terpuji bagi nama Tuhan, pada hari ini kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kita buka Alkitab kita dan kita baca Yohanes pasal yang ke-10 untuk menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Ayatnya yang ke-27, Yohanes 10 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, kita anak Tuhan digambarkan seperti domba dan Yesus adalah gembala kita. Kalau kita domba yang baik, kita pasti mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mengenal suara Tuhan. Kita tahu suara Tuhan sebagai gembala kita. Kita mengikuti kemanapun Tuhan pergi sebagai gembala kita. Dan Yesus yang adalah gembala kita, dia juga kenal kita. Dia kenal siapa domba-dombanya. Dia kenal semua kita saudara. Dia kenal. Dan sebagai gembala dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Firman Tuhan katakan di ayat yang terakhir, Pak, di ayat yang ke-28 bagian terakhir dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saudara, ketika kita memberikan hidup kita kepada Allah, kita percaya sepenuhnya kepada Allah, Yesus akan menjaga kita. Dia akan menjaga kita. Seperti kita menggenggam satu barang yang berharga di tangan kita. Kita akan jaga terus barang ini. Kita akan jaga terus, kita akan lindungi dia supaya jangan jatuh ke tangan yang lain. Demikian pun dengan Allah saudara. Firman Tuhan katakan, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita digenggam erat oleh tangan Tuhan. Kita ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kita ada di dalam tangan kasih Tuhan. Yesaya katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-41, kita lihat. Yesaya pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, aman kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang, aku telah memilih engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menyertai engkau. Saudara, ini janji firman Tuhan kepada saya dan saudara yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang membuat kita bimbang? Apa yang membuat kita ragu? Tidak ada. Ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, kita aman, kita tenang, kita nyaman. Karena kita tahu Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita. Di dalam Roma, kita lihat di dalam suratan Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, firman Tuhan katakan Allah tidak menyayangkan Yesus untuk saya dan saudara, agar kita diselamatkan, agar kita tidak binasa, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus saja Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan firman Tuhan katakan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi saudara, benar-benar Allah menjaga kita, benar-benar Allah memproteksi kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan luar biasa itu. Yesaya, kita lihat di dalam Yesaya lagi pasal yang ke-49. Saudara, Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Puji bagi nama Tuhan, haleluya. Kita ada di dalam telapak tangan Tuhan. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, kita dilukis di telapak tangan Tuhan. Kita selalu dilihat oleh Allah. Kita selalu ada di ruang mata Tuhan. Kita selalu diingat-ingat oleh Allah. Jadi saudara, kita bersyukur ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur dan kita bangga punya Allah yang selalu menjaga kita, memelihara kita. Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia memegang kita, terus Dia pegang kita. Sampai akhir hidup kita Dia akan pegang kita terus. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, menyerahkan hati hidup kita kepada Allah, saudara, Dia akan terus pegang kita. Dia akan terus pegang kita dan tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan kasih Allah. Tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tetap ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tetap ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Sampai akhir hidup kita tetaplah mengenal Allah dan semakin mengenal Allah. Dengar suaranya dan lakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Lakukan perintahnya. Jadilah domba-domba yang baik, yang mengenal suara gembala dan mengikuti kemanapun Gembala Agung kita pergi. Jangan keluar dari tangan kasih Allah, tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.